Jangan jadi anggota dewan kalau nggak mau Nggak, dinyinyirin. Soal legalitas pemindahan kantor. Kok abang ketawa-ketawa nih? Saya curiga ini. Ada juga beberapa teman-teman yang mengkritik ini tidak membangun itu, Be. Terkesan tendensius kayak gitu ya. Ya. Oh, tendensius. Kayak gitu, terkesan tendensius. Ini ada yang menarik. kemarahan, ya, ada kekecewaan ya. Aplikasinya sederhana, Bang Ben. Saya melihat bahwa cara mengkritiknya itu sesuatu hal yang yang negatif terus itu. Dan pikirannya itu kecenderungan. Nanti saya akan buka bocoran kepada penyinyir ini ya. Saya khawatir kayak gini ya, membuat masyarakat menjadi gelai. Artinya wali kota numpang. Abang siap ditantang mereka untuk debat? Lemak nian dengar lanang kok bercerita, kalau nyongota rasanya masuk galo. Halo guys, kembali lagi di channel BD TV yang cacamnya. Ribut-ribut pemindahan kantor Pemkot. Betul itu? Iya, betul. Seru kan saya openingnya? Oke. Saya bersama anggota dewan. Komisi berapa, Bang? Komisi 1. Komisi 1. Iya. Dari Partai Amanat Nasional? Partai Amanat Nasional. Bang Kusmito. Iya, siap. Ini, Bang. Kita ngobrolin soal nyinyir. Apa tuh? Nyinyir ya? Iya. Abang sering dinyinyirin ya? Iya, betul. Jangan jadi anggota dewan kalau nggak mau dinyinyirin. Soal ribut-ribut Pemkot mau pindah dari Bentiring ke Betungan. Betul ya? Ya. Nah, Pekan Sabtu. pertanyaan pertama. Kece orang, bahasa Bengkulunya kece ya. Artinya kata orang yang nyinyir, ada masalah di situ. Terutama soal legalitas pemindahan kantor. Sebenarnya pemindahan atau apa? Iya. Kok abang ketawa-ketawa nih? Saya curiga ini. Betul, Bang Beng. Jadi dalam proses di DPR ini sebenarnya kan segala sesuatu cair ya. Dan itu tidak hal yang luar biasa menurut saya. Ya, kalau bahasanya tidak pemindahan ya, lebih kepada perluasan ya, karena bukan pemindahan tapi perluasan. Ya, kalau luas itu kan berarti sesuatu hal yang selama ini belum efektif diluaskan lagi ya. Nanti tentunya kan ada alasan. Nah, kemudian tadi saya lihat ada juga beberapa teman-teman yang mengkritik ini tidak membangun itu, Be. Terkesan tendensius kayak gitu ya. Ya. Tendensius. Kayak gitu, terkesan tendensius. Ini ada yang menarik. Kemarahan, ya, ada kekecewaan ya. Ada mungkin dulu yang pernah jadi kepala dinas yang bagus, ya, tahu-tahu dimutasikan yang tidak bagus. Nah, ini ya siapa kan? ini? Gitu kan? Ada dulu yang mungkin mau jadi jadi staf ahli DPR karena keadaan belum diakomodir, mengkritisi tajam. Ada juga mungkin karena persaingan politik demokrasi lah, saya bilang kayak gitu kan. Nah, kenapa? Indikasinya sederhana, Bang Ben. Saya melihat bahwa cara mengkritiknya itu sesuatu hal yang yang negatif terus itu. Melihat orang tuh negatif. Seakan-akan tidak ada kebaikan pemerintah kota. Seakan-akan DPR ini tidak baik. Mengubah mindset orang jadi buruk selalu gitu. Ya, kalau ini terus didiskusikan, RT RW-nya nggak dibahas. RT RW dulu, Pak. Iya. Kalau poin ini dulu, Pak. Tapi saya curiga sama ini tadi apa? Ini tendensius karena nggak dapet loka, nggak dapat loka itu apa ya? Iya. Bahasa Indonesianya biarkan rumput yang bergoyang. Lagu Roma ini. Kena copyright nggak ini? Oke, Bang, balik ke aturan tadi. Betul. Bahwa bukan pemindahan ya, pengembangan kota. Ya, pengembangan pusat kota. Pusat kota. Ya. Itu sempat yang nyinyir tadi katanya legalitasnya seperti apa. Nah, dari dewan sendiri seperti apa? Saya mengklarifikasi dulu ya, memperkuat bahwa yang bilang nyinyir itu Bang Beni loh.
ya. Karena saya tukang nyinyir juga. Dan saya yang dinyinyirin ya. Dan saya juga mungkin nyinyir dalam artian untuk mengklarifikasi. Baik Bang, ini sebenarnya saya merespon saja ya. Boleh kita punya peran untuk mengkritisi apa yang menjadi program pemerintah kota. Ya, kami dari selaku fraksi Partai Amanat Nasional ini tidaklah anti kritik ya, tidaklah anti untuk diserang, dinyinyiri, tidak. Tetapi sangat disayangkan ketika nanti perdebatan itu perdebatan yang negatif terus kayak gitu loh. Nah, di sini nanti ada fakta-fakta yang harus saya sampaikan, ya, berkenaan dengan pengembangan pusat kota, yang mana pusat kota itu di dalamnya tidak hanya soal perkantoran. Oh, bukan hanya perkantoran. Ada aspek jasa di situ, perdagangan di situ, perdagangan juga, iya, sentral bisnis di situ. Ini namanya pengembangan kota. Dan menurut saya menjadi wajar ketika kalau misalnya kita berpikir kota ini harus menjadi kota modern, ya kan? Saya selalu bilang Bang Benny, ini kita belum melenceng ya dari materi ya. Kalau seorang kepala daerah ya siapapun, kalau hanya mau menjalankan dengan porsi APBD kita yang hampir 55% itu untuk belanja pegawai, kemudian PAD kita yang berkisar antara 80 sampai 100 sebelum COVID ya. Kemudian menjalan yang ada sudah cukup duduk manis saja. Kalau ada kamera, sorotkan di gedung wali kota, duduk manis saja, selesai urusannya. Jadi nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan kayak gitu. Nggak ada kerjaan disalahin juga. Nah gitu ya. Tapi ketika ada ide-ide besar, memang tantangannya berat sekali. Tapi menurut saya, ketika seseorang itu diberi kasih amanah, ya apalagi jadi anggota DPR, kepala dinas, ya wali kota, wakil, memang dia harus berpikir ekstra. Dan pikirannya itu kecenderungan. Gimana Bang Benny ngomongnya? Sudah diperiksa dia. Kayak gitu ya. Memang harus gitu. Iya. Contoh ini Bang, mungkin dulu Pantai Panjang ketika belum dibangun, ya kan? Orang waktu lagi mau pengerjaan banyak tuh nyinyiran ini gitu kan. Tapi sekarang malah jadi kebanggaan. Iya, karena kemanfaatannya pasti ada nanti. Kemanfaatannya pasti ada. Kita kasih contoh ya. Kalau di Pekan Sabtu itu, ini kita agak loncat nih kalau metodologinya. Ada 18 hektar. Ya. Kalau itu tidak dilakukan intervensi oleh pemerintah, seperti itu saja dia. Tempat yang seperti, mohon maaf lah, tengah kota ada hutan. Tidak termanfaatkan, ya kan? Betul. Tapi ketika nanti sudah ada titik saja pembangunan di situ, apakah mulai dari bawah, balai, masjid, kantor wali kota, ekonomi itu akan hidup. Akan hidup di bagian sana. Lampu-lampu itu akan dengan sendirinya menyala. Orang berkeinginan untuk bangun ruko, bangun rumah. Kontan aja Bang. Tanah di situ sekarang mahal. Iya, nah kalau itu efeknya ya, efek domino itu memang harus. Ketika saya mengatakan rasionalitas, jangankan soal pengembangan kota, jalan tol yang ada, itu kan ada orang dalam tanda kutip, mohon maaf kalau bahasa saya ini, kaya mendadak. Allah kasih rezeki memang. Jadi jangan salahkan ketika di situ nanti, tadi ngomong soal ini ya, harga tanah mahal. Kebetulan dia punya lah karena rezeki. Ngapain kita harus menjadi menarik misalnya, loh kok ada soal tanahnya kayak gitu loh. Artinya Pemkot menyoroti bersama Dewan bahwa di lokasi itu ada potensi untuk membangun. Iya. Dan modal dasar kita ada 18 hektar yang sudah kita bebaskan jauh sebelum berbicara RT RW ini. Oh, sebelum RT RW ini sudah. Bang Benny, kalau kita hanya butuh sekitar 25 hektar ya, sekitar kurang 7 hektarnya lagi untuk hampir 29 OPD itu bisa masuk di situ. Jadi kita hanya butuh sekitar 7 hektar lagi untuk kita bebaskan. Yang perkantoran ya. Ya, perkantorannya. Artinya apa? Itu punya modal dasar. Ya kan? Ya. Jadi menurut saya tidak neko-neko, kecuali di situ sudah tempat yang misalnya pemukiman yang sudah ada. Kita harus menggusur masyarakat, boleh. Kita nggak pikirkan warga. Sekarang di situ tanah kosong kok. Ya kan? Kalaupun misalnya ada efek, itu nggak bisa dielak. Nah, balik ke yang itu tadi Bang. Yang mana menggusur ya. Kebetulan di sana nggak ada bangunan nih. Ya. Adanya makam. Ya. Sempat disinggung nih, ada yang mengkritisi. Terlalu manis kritisi. Ada yang nyinyir ya. Yang enggak dapat loka tadi. Yang enggak dapat loka ya. Atau belum ngopi lah. Kita carikan loka menurut saya. Nyinyiran seperti ini Bang. Apa? Dia mengkritisi bahwa apa harus makam atau ini, dan dia menegaskan bahwa lokasi itu legalitasnya untuk Pemkot itu belum
berhak. Apa benar begitu? Ya, kami tentunya ya dari DPR Fraksi Amanat Nasional, pada dasarnya kekuasaan yang ada di sistem pemerintahan kita adalah kekuasaan eksekutif. Artinya eksekutif ini boleh dia punya ide-ide tadi, ya kan? Nah, berkenaan dengan makam ya, itu bagian dari efek yang menurut saya sebenarnya tidak juga menjadi apa ya, menjadi sesuatu hal yang ekstrim sekali. Karena apa? Pemerintah menyiapkan di Bentiring. Wadah, tempat. Itu satu. Yang kedua, pemerintah juga sudah berkomunikasi. Dia tidak soal untuk satu dua agama. Ini semua semua agama. Kenapa menjadi merah putih? Saya tidak sepakat. Ya, kalau Pak Wali Kota misalnya mengatakan pemakaman putih biru misalnya, atau ya putih biru, ada mataharinya. Oh, oke. Partai PAN misalnya. Jatuhnya. Saya tidak sepakat. Tapi ketika merah putih siapapun. Siapapun. Kemudian ini juga tentunya mendapat masukan dari beberapa ahli di bidang pertamanan perkotaan yang kita diskusi bahwa di situ difoodkan. Karena nggak mungkin juga salah satunya kita menghargai yang sudah meninggal, pemakaman itu tetap harus dihargai. Dan itu ditata dengan sebaik mungkin yang ada di belakang. Ya. Artinya pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Nah, sejauh mana pemerintah mengupayakan untuk ini kan sekarang jadi masalahnya orang ketimuran tuh. Ya. Wah. Ya. Rasanya makam dipindahin kayak gimana gitu. Nah, hak untuk memindahin itu apa? Ya. Kami sempat juga bertanya dan tidak bisa kita elakkan kepentingan itu. Ternyata ini yang menjadi kita mengapresiasi ya, pemerintah kota itu sudah berkomunikasi dengan petinggi agama untuk membicarakan bagaimana mekanisme baik itu satu secara agama pemindahan makam, yang kedua secara adat. Hanya saja memang kalau secara adat tidak bisa misalnya satu makam satu cara adat. Ini secara keseluruhan. Metodologinya juga tidak bisa misalnya dalam sehari semua dipindahin, tidak. Itu ditata, ahli warisnya ada, ya kan? Ahli warisnya ada. Kemudian kelengkapan administrasinya itu pemerintah kota melalui Dukcapil itu ini membantu. Artinya ini tetap juga diadvokasi. Kita tidak sepakat kalau seandainya itu kita gusur, itu kita tiadakan, pemerintah bilang terserah mau taruh di mana. Kita pasti akan memberikan nyinyiran keras, lebih keras lagi dari yang ada ini kepada pemerintah. Ya, nah, sebagai dewan itu ya. Kemudian yang sekarang itu yang menjadi pertanyaan kita, terlalu dinyinyirkan itu kejadian itu belum. Kan ini masih penataan nih. Masih penataan. Ya. Kita kembali ke soal ini perkantoran. Satu lagi, Bang. Ya. Saya lebih dalam lagi nih soal ini. Haknya pemerintah, legalitasnya pemerintah untuk mindahkan itu apa? Berikutnya kita ingin minta tanggapan dari pengamat pembangunan dari sisi regulasi berkaitan dengan pemindahan makam. Nah ini, Bang Wilson, kita minta tanggapannya, Bang. Dia harus memperhatikan, dia harus memperhatikan masalah tata ruang. Tata ruang rencana pembangunan kota. Nah sekarang kita pertanyakan juga, ini kan sudah ada keputusan wali kota nih, kalau nggak salah tahun 2010 nomor 1/9. Artinya sudah diputuskan sebelum beliau duduk ke beliau. Terus sekarang kita pertanyakan, apakah memang perda rencana tata ruang wilayah yang sudah ada, yang baru? Kalau belum ada yang baru, loh ini kan masih saya rasa ini masih masuk dalam rencana tata ruang yang lama. Dan tata ruang itu perkantoran itu, Bang, di Bentiring dan Bentiring Permai. Nah, begitu. Kita harus akui bahwa bumi, air, ya kan, alam yang ada di sini dari segi ketatanegaraan itu kan dikuasai oleh negara. Ya. Tapi maaf, itu memang lahan Pemkot. Iya. Bukan lahan pribadi. Enggak. Artinya apa? Itu dikasih pinjamkan kepada warga. Kalaupun nanti misalnya ada sesuatu hal yang mungkin ya ada bagian yang punya warga, pasti ganti rugi kayak gitu loh. Kalau itu ada miliknya, kepemilikannya. Iya, gitu. Ketika pemerintah dalam hal ini negara mengatakan kepentingan umum. Iya, kecuali pribadi yang mau mengambil itu tidak boleh. Ini kepentingan umum. Negara ini kepentingan. Nah, kita taat kan, tapi tidak tahu kalau tidak lagi mau berpijak di buminya Putri Gading Cempaka. Dan dia sangat cantik sekali si Bang Benny. Oke, Bang, balik ke RT RW. Ya. Nah, kemarin ini RTW bukan rukun
tetangga sama rukun warga ya. Iya. Tapi rencana tata ruang. Iya. Itu seperti apa, Bang? Ya, kan baik. ada yang nyinyiran sedikit, Bang, soal nyinyiran itu bahwa RT RW-nya sudah ada belum? Betul. Kalau yang lama itu nggak ada dipindah ke situ atau seperti apa? Ya. Memang kemarin saya forward ya, dikirim soal pernyataan saudara kita Nirmawan ya, Nirmawan ST. Okay. Oh, beliau itu ketua ini ya, IAI ya? Nah, saya nggak tahu ini dibuat di sini IAI. Nah, judulnya ini mana nih? Terkesan dipaksakan lokasi balai kota melanggar RT RW. Saya sangat setuju dengan orang yang nyinyir. Tapi di dalam pikirannya itu berbicara tentang kemarin, hari ini, dan ke depan. Artinya visioner. Nah, kalau di sini sudah mengatakan melanggar RT RW, saya pastikan mungkin ya, ini mungkin dia belum pernah memegang ya sampai 104 pasal, 14 bab, ini hampir 300 ayat perda ini. Terus perda ini sudah menggantikan perda terdahulu 14/2012. Ya kan? Artinya sudah ada. Sudah ada dong. Ya, tapi di berita itu dia bilang nggak ada. Nah, ini yang menurut saya tadi saya agak khawatir ketika seseorang tidak ahli di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, ini jadi pertanyaan kita. Saya tidak tahu IA ini apa? Ikatan Arsitek. Ya, saya tidak tahu apakah arsitek dengan hukum perundang-undangan itu menjadi sama. Kalau saya, jujur saja saya katakan, basic saya hukum, tapi saya tidak pernah mengatakan saya ahli. Kenapa, Bang Benny? Ahli itu harus lahir dari lembaga yang menyatakan keahlian kita. Sekarang ini banyak ahli ekonomi lah, ahli arsitek lah. Yang kedua itu dia berbasis ya. Kalau seorang akademisi, misalnya soal pendidikan formal, yang linier, ya kan? Yang linier ini dalam artian, mohon maaf nih, kalau dia insinyur pertanian, magisternya nanti pertanian, doktornya pertanian, profesornya pertanian. Tapi kalau ini S1-nya sarjana hukum, S2-nya ekonomi, S3-nya teknik, gimana mau bilang ahli? Ini kan, ya kan? Ahlinya nano-nano itu. Nah, ini repot saya, tapi tidak apa-apa ya. Yang nyinyir ini juga harus kita nyinyirin. Tapi balik ke benang merahnya. Yang dia bahas, ini RT RW-nya nggak jelas atau nggak legal atau gimana? Bisa Bang jelaskan? Ya, baik. Di ini ya, di perda yang terdahulu ya, 14/2012 itu memang pusat perkantoran itu ada di sini. Betul. Nah, kurun waktu 2012-2023 itu undang-undang itu menjamin perubahan RT RW itu hanya bisa 5 tahun dalam sekali. 5 tahun dalam sekali. Ya. Kota itu belum pernah ada perubahan sampai kemarin di 2018. Itu berarti 19, udah 20. Berapa tahun? Iya. Lebih 5 tahun. Lebih 5 tahun. Dan gitu. Itu memang artinya sangat jelimet. Dan perubahan RT RW ini beda sama perubahan perda-perda yang lain. Kalau RT RW ini harus minta persetujuan dulu Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada respon dari PUPR, di pemerintah kota harus buat tim dulu. Ini jelimet nih, kita dapat SK wali kota, ya tim-tim yang ada. Kemudian nanti ketika sampai ke DPR itu sudah ada catatan-catatan penting. Ya, dari pemukiman, PUPR dan lain sebagainya. Bahkan ini nanti pun tetap dievaluasi. Nah, dalam perkembangan 2018, 2019, 2021 pemerintah kota sudah melakukan pengkajian itu. Masuklah kemarin di pertengahan tahun 2020 ya. Dan itu dibahas. Nah, masuklah soal pikiran pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah. Ya, wilayah perkotaan yang di situ ada pusat perkantoran. Dan pasalnya ada. Kalau tadi si saudara kita siapa? Nirmawan ya, yang terhormat ini mengatakan melanggar hukum. Pasal 40-43 jelas dikatakan. Ya, pasal 40 ya di ini. Nah, sekarang soal perda ini kan sudah kita sahkan, tinggal diundangkan. Iya. Kapan disahkan itu? Hari tanggal 16. Tanggal 16. Ya, berarti belum update. Kenapa? Bisa jadi, ya bisa jadi ya. Gitu. Pasal 40 kawasan pemukiman itu ada hampir 10 kawasan ya. Di situ perkantoran. Nah, perkantoran itu nanti dijelaskan lagi hampir 268 hektar perkantoran swasta, perkantoran pemerintah, baik provinsi maupun kota. Artinya kan ini sangat luas nih. Nah,
ketika pemerintah kota mengatakan di mana letaknya, nah pasal 43 dikatakan ya wilayah Pekan Sabtu selebar Bentiring itu termasuk wilayah perkantoran. Oh, artinya bukan hanya Bentiring. Bukan hanya Bentiring ini saja. Ya, kalau disebutkan di sini pusatnya, ya itu tadi karena pengembangan yang pemerintah kota mengatakan di situ ada 18 hektar. Boleh dong bilang pusat. Iya. Ya kan? Di sini nanti perkantoran tetap perkantoran. Tetap perkantoran. Yang nyinyir-nyinyir mengatakan, bahkan ada satu pejabat di pemerintah provinsi perempuan, tidak perlu saya sebutkan. Apa perlu saya sebutkan? Sebutkan aja. Tidak usah, ya. Ya, bahasanya tuh kayak gini, tidak perlu dipindahkan, sudah banyak uang nih habis miliar-miliaran. Kita jadi pertanyaan kita, kalaulah di sini ya, kita itu hampir 12 OPD. 12 OPD, oke. Yang seleweran. Teman-teman yang nyinyir itu, pergilah. Yang seleweran tuh seperti apa? Ada yang di Lempuing, perpustakaan, ya kan? Ada yang di penurunan. Ada yang di Jalan Basuki Rahmat. Bahkan saya ada dapat WA kemarin itu ada perkantoran di Jalan Gang Kecil. Betul. Lah sekarang ada pemerintah, ayo kita integralkan dalam satu tempat. Inilah menjadi kota modern. Gitu ya. Salahkah itu? Kecuali memang di sini sudah lengkap sekali penuh, ya lengkap dan tidak ada kendala misalnya soal banjir, ya kepadatan dan lain sebagainya. Kucuk-kucuk mau dipindahkan dari sini ditinggalkan. Dan mohon maaf saya katakan di kota Bengkulu ini ada gedung provinsi yang hari ini itu yang harus disoroti oleh para penyinyir. Kenapa? Nggak pernah dimanfaatkan. Saya katakan gedung di dekat pantai yang Mespemda. Berapa miliar itu? Mestinya itu juga ngapain membicarakan sesuatu hal yang kita mau semangat membangun. Ya kan? Nah, itu yang belum kepake aja nggak dinyinyirin. Ya. Nah, saya kembali ke sini, Bang Benny. Nah, pasal 43 itu juga disebutkan soal wilayahnya. Ya? Selebar Kampung Melayu, Bentiring, ya. Nah, di situ memang Pekan Sabtu ya yang ada di sekarang. Artinya ketika hari ini pemerintah punya ide untuk rancangan besar, boleh karena perdanya sudah ada. Walaupun nanti saya akan buka bocoran kepada penyinyir ini ya. Apakah itu akan terrealisasi? Belum tentu. Kita punya gedung DPR. Lah kalau DPR nggak nganggarkan ngapa? Kemudian perlu dipahami rencana tata ruang wilayah. Baru rencana. Walaupun ini dokumen. Ya. Terus pertanyaannya sampai 2040. Jadi Perda RT/RW yang ada sekarang 2020-2040. Saya pastikan ini, mohon maaf ini ya, tidak mendahului. Kalaulah 2 tahun ini hampir 30 OPD ya dipindahkan semua ke situ, mana duitnya? Artinya diguyur juga. Guyur, makanya di 2040. Bagaimana dengan di sini yang ada, silakan dulu untuk di ini. Ya kan? Saya sepakat di situ misalnya cikal bakalnya kantor wali kota. Memang kantor wali kota tidak ada. Yang digunakan sekarang ini Bapeda. Bahkan dulu sudah. Artinya wali kota numpang begitu loh. Iya kan? Karena apa, wali kota juga tidak berpikir ya soal gedung-gedung lah kayak gitu kan. Nah, apa yang keliru? Betul. Ya kan? Nah, ini menjadi perlu bahan-bahan diskusi ya, walaupun tidak hanya soal RT/RW kepada saudara Nirmawan ya. Tidak soal Perda RT/RW. Ada turunan yang itu wajib dibuat oleh wali kota. Ya kan? Nah, di Undang-Undang Cipta Karya ya, Undang-Undang Nomor 11 2020 itu sekarang ditegaskan bahwa ada perda rencana detil tata ruang. Itulah nanti yang berbicara soal berapa luasnya, di mana tempatnya, masuk gang apa, masuk jalan apa, perbatasan dengan wilayah mana, berapa keseluruhannya, mana untuk perkantoran, mana untuk pemukiman, mana untuk jasa, mana orang mau buat misalnya sport center, mau buat swasta berintervensi boleh, tapi sudah ada wilayahnya. Nah, tidak hanya di situ, ada perda tentang RTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan. Nanti akan dibicarakan kira-kira buang limbahnya di mana di situ, di perda ini. Jadi kalau di perda RTBL belum, kalau perda RT/RW ini perda apa ya? Saya katakan perda umum lah, mimpi besar dulu. Ya, mimpi besar dulu ya. Saya kadang-kadang sedih juga ini, Bang Benny. Artinya apa ya? Ketika
misalnya disorot itu yang negatifnya saja. Ya kan? Bang Benny mungkin kalau boleh nggak kalau saya memposisikan diri sebagai host ya, coba Bang host ya. Okay, ya. Gantian yang nyinyir. Bang Benny, sekarang kayak gini, ada tidak? Bang Benny warga kota nih. Ya. Ya, objektif ya. Ya. Ada tidak kemanfaatan ya dari kepemimpinan Wali Kota Helmi Hasan ya hampir 2 periode untuk Bang Benny dan keluarga. Yang sifatnya itu tidak kemanfaatan langsung pribadi ya, kemanfaatan umum saja. Pernah nggak dirasakan? Ya salah satunya saya yang paling suka lagi kampanye bersih-bersih dari sampah itu. Kan ada. Terus saya suka Brendo. Itu adalah kebijakan menurut saya ketika orang datang sholat sudah enak, ya kan? Belum lagi rasmi. Rasmi. Wali kota kepala daerah mana ya yang mau mengeksekusi sampai 100 miliar itu 100 miliar. Dan disuruh diwajibkan kasih ke semua orang. Bahkan gubernur dapat. Ya. GM RBTP ya yang bos besarnya Pak Muslimin dapat. Ya kan? Bahkan saudara kita Herawansa pun keluarganya dia pun dapat. Memang tidak ada pengecualian. Lo kalau sekedar mau berurusan dengan kepentingan pribadi mungkin selesai. Tapi kan tidak. Tapi satu lagi saya bilang, boleh curhat. Boleh. Nah, ini boleh. Sini ya. terbuka aja. Bang ini silakan minum. Saya belum emosi soalnya. Jadi belum ngopi. Dia mau adu-adu host ya gitu ya. Ya. Lo Bang Benny. Saya dulu ya di pertengahan hampir terakhir di periode pertama saya pernah mencoret jalan Suadi Bahrun itu. Samsul Bahrun ya Pak ya, yang di Bentiring itu. Ya. Karena selalu dihantam kota ini jalan. Ternyata kita cek panggil PU jalannya provinsi. Oh, jalan depan kantor ini ya? Yang jembatan yang dulu. Jembatan situ? Ya, yang sekarang sudah ada banyak yang jual kiri kanan jualan. Iya, ya kan? Iya. Saya bilang sama PU, saya bilang bangun itu, saya bilang tempel apa segala, nggak bisa aturannya kalau itu masih aset provinsi, ini pula negara kita ini. Ya. Ketika itu dananya digunakan menyalahi aturan. Dan saya bilang masalah jalan berlubang itu Pemkot siap-siap makamnya diperluas. Harus. Karena bakal banyak korban yang dikubur gara-gara jalan berlubang. Nah itu harus menurut saya di samping efek jangka panjangnya. Jangka panjang ya. Nah jadi Bang harus dipahami para penyinyir ini ya, harapan kita itu juga harus objektif. Objektif ya. Jalan itu jalan yang mana? Kalau memang itu jalan provinsi ya, misalnya tadi dapat loka di provinsi misalnya. Ya jangan juga ditutupin kayak gitu loh. Iya kan? Dapat loka di kota, hantamlah kota gitu. Jangan saya bilang. Ini belak-belakan aja ya. ini. Tadi judulnya apa? Bang. Ya, siap. Yang terpenting nih, Bang. Ya. Ini sudah disahkan. Ya. Oleh seluruh DPR. Ya. Artinya kalau Abang kan ya wajar dong. Abang orang PAN. Ya. Wali kotanya PAN. Ya, betul. Artinya apa yang disahkan ini bukan hasil produksi PAN. Ya, betul. Tapi produksi seluruh partai yang ada. Betul. Bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Karena mekanismenya betul Bang Benny. Jadi karena ini adalah usul hampir 50% ya. Di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kalau sudah hampir 50% dia harus dalam bentuk revisi yang baru. Yang baru. Bukan terbatas ya. Nah itu sudah disampaikan ke Bapemperda. Kebetulan periode pertama saya ketua Bapemperda. Oh gitu. Periode kedua saya bilang saya istirahat. Ya, jadi saya anggota Bapemperda dan itu masuk ke kita. Dan saya dari awal sampai akhir ini tetap mengikuti. Jadi dimasuk dan dibahas. Kita tanya siapa timnya, kita hearing ya, kita panggil ya ahli-ahlinya. Staf. Saya tidak meragukan dan bahkan saya tidak tahu yang nyinyir ini meragukan nggak. Staf ahli kita yang ada di sini, dokter, hukum, ekonomi, perencanaan dan lain sebagainya. Dan kita tidak ya, silakan nanti tanya. Itu membantu kita, belum lagi staf ahli di pemerintah kota. Ya kan? Belum lagi menurut saya ya, saya hormat kepada pejabat-pejabat yang ada di apa ya, tidak hanya di kita Pemkot ya. Karena apa mereka sudah pendidikan, belum lagi basicnya itu. Menurut saya kita diskusi panjang pada saat itu. Ya. Dan ketika di Bapemperda sudah dipresentasekan, ya, kemudian disetujui tingkat paripurna, nggak ada lagi bilang itu produk Bapemperda, tidak. Sudah menjadi produk DPRD yang ada di sini. Bagaimana yang tidak setuju? Ya harus taat azas dong. Taat azas. Sepanjang
masih berpijak di gedung DPRD Kota Bengkulu. Boleh nanti tidak taat azas, mungkin pindah ke DPRD Pekalongan misalnya, boleh. Ya kan? Logikanya kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, setelah ini nanti soal bahwa di situ nanti ada evaluasi ya, ada koreksi dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Tidak boleh digabung oleh kita. Oh. Ya, itu yang penting dari segi aturan itu kita DPRD pemerintah kota ini sudah melakukan. Sudah melakukan itu. Kalau itu nanti kewenangan mereka gitu. Ini kan jawaban Abang atas nyinyiran si Pak ini tadi ya. Sama yang satu lagi siapa tuh? Siapa tuh? Inisial W bukan? W ini? Ya, saya tidak bilang yang itu soal ya. kuburan. Ya, itu saya bilang. Kadang-kadang kan pengakuan kita ini kan sebagai ahli kayak gitu kan. Saya tidak tahu kalau ahli ekonomi ngurusnya kubur kayak gitu kan. Kalau ahlinya teknik ngurusnya ini apa namanya itu peraturan perundang-undangan ya kan. Kadang agak takut saya memang. Oh, jadi ini jawaban Abang atas ada pemberitaan soal yang dibilang melanggar RT RW tadi itu. Iya. Sama gitu. Soal makam yang dikritisi bahwa Pemkot, Dewan atau seperti apa itu legalitasnya seperti apa. Iya, saya lebih sepakat kita itu kayak gini ya. Kita coba blok-blok sesuai dengan spesialis kita. Kalau kami DPR itu kewajiban kami untuk menyampaikan, kewajiban kami untuk membuat regulasi karena undang-undang yang mengatur. Nah, ahli-ahli tadi ini walaupun sebenarnya kita pertanyakan kapasitas ahli ini ya. Kalau dia itu ahli ekonomi, ayo berbicara tentang fokusnya soal ekonomi dan plus bagaimana untuk memberikan kontribusi itu menjadi gagah. Ya, gagah. Jadi kita hormat ya. Kalau dia ahli arsitek teknik, saya sepakat. Kalau ahli arsitek teknik dia bilang, kami nanti mau cek apakah bangunan yang kalian buat 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat sudah memenuhi kaedah-kaedah yang berlaku di dalam keilmuan kami. Gagah kan? Bukan soal lahannya. Bukan soal lahannya, bukan soal undang-undangnya kayak gitu loh. Nanti ada profesor hukum ngomong undang-undang, kita ngomong ya, nanti itu salah kita perbaiki karena kita tidak anti kritik. Nanti ahli pertanian ngomongin hukum lah. Nah, ini repot kita kayak gitu loh. Saya kadang-kadang khawatir ini. Bahkan tidak ahli diciptakan jadi ahli. Ya, kadang-kadang Bang Beni juga itu yang tidak ahli dibuat-buat ahli kayak ini gitu. Saya yang dinyirin jadi. Itu yang megang kamera. Kamu jangan salah-salah milih ahli ya. Gitu. Kayak gitu loh. Tapi saya selalu mengatakan saya tidak ahli. Saya menjalankan tugas fungsi saya ya. Lucu juga misalnya ada anggota DPR diajak ngomong enggak parley. Membicarakan, ngomong sesuatu. Tapi bukan gelai. Gelai itu apa? Saya agak bertanya ini apa? Tanya Nisa Sabian. Oh, gelai itu apa? Gelai itu apa? Geli. Oh, geli. Ya bisa saja kalau terlalu nyinyir mungkin jadi geli. Gitu jadi gelai. Nah, terakhir Bang. Abang nggak ada dendam sama mereka? Saya tidak. Ya, saya selalu mengatakan bahwa memang kita ini harus diluruskan. Saya khawatir kayak gini ya. Suatu kekeliruan yang terorganisir dan masyarakat melihat tidak ada counter attack mengklarifikasi itu, keliru tadi menjadi benar. Ini menjadi tugas saya. Artinya lebih spesifik dan lebih kasarnya, Abang menilai mereka membodohi masyarakat. Ayo, ya jangan Abang. Membuat masyarakat apa ya? Misinformasi. Tidak misinformasi, membuat masyarakat menjadi gelai tadi. Gelai tadi. Efeknya iya, sehingga masyarakat juga ya menyinyiri, tapi bukan nyinyir kita mungkin, nyinyiri mereka. Nyinyiri mereka ya, boleh. Terakhir Bang. Ya, siap. Abang siap ditantang mereka untuk debat? Saya sangat senang. Atau Abang yang menantang mereka? Ya, bagi saya sangat ideal itu kayak gini. Menantang dan ditantang ya. Bagi saya idealnya itu saya mau, harapan kita mereka mau. Atau sebaliknya. Ya kan? Mereka mau, saya mau. Artinya Bang Beni atur. Atur. Ya, atur ya. Jadi kau cari yang tadi ya. Ya. Kedua itu ajak debat. Atur ya. Atur ya. Tapi jangan ribut, jangan. Ya, jangan ribut. Ribut nanti ada, saya bawain kopi. Ya, gitu ya. Kalau udah emosi kita tos. Bahkan tolong juga ditanya kalau nanti nggak siap untuk debat, nggak ribut ini, saya nggak mau head to head seperti ini, harus ada jarak, Bang Beni. Harus ada jarak. Ya, apabila perlu ya swab antigen harus banyak.
Penontonnya juga banyak. Nah, jadi itu Bang Benny, saya juga melihat misalnya kayak gini. Ketika pikiran-pikiran tadi ya selalu menjadi pikiran negatif ya, dalam artian tendensius, tidak ada kebaikan. Ini yang menurut saya menjadi, kalau tidak hati-hati juga kita jadi rugi. Kita kasihan sama warga kita. Kasihan sama warga. Iya, kita kasihan sama rakyat kita yang sedang berini. Tapi pertanyaannya, kenapa DPR misalnya buat ini buat itu? Memang tugas. Kalau enggak tuh jangan jadi DPR, jangan jadi kepala daerah. Duduk manis saja kayak gitu loh. Apa? Datang, diam, duit. Iya kan? Nah, ini kan harus kita juga bangun ya. Nah, kalau tadi misalnya ada informasi-informasi yang keliru dan tidak diklarifikasi, tugas-tugas kami ini yaitu nanti juga melencengkan pola pikir dari masyarakat. Ya. Jadi kalau ketika medianya Bang Benny ajak untuk membicarakan yang nyinyir, besok perdebatan, debat tantang menantang, ya saya juga pernah menantang satu yang punya media interaktif. Oh ya, saya datang itu. Nah ini ya. Apa efeknya pada saat itu? Kesempatan saya menyampaikan. Ya kan? Menyampaikan pada saat itu. Ya. Bang Benny, ya, saya lebih suka sebenarnya ketika memberikan kritikan dan argumen itu memang berbasisnya itu kayak gini. Tidak seperti koboi. Kalau bahasa saya itu koboi. Kalau koboi coba lihat kawan-kawan, koboi itu ya, jagoan itu sudah dia memberantas kejahatan di situ, dia pergi. Dia pergi pasar di situ kan kebingungan orang ini. Mana tadi orang ini? Tapi kalau bisa dia tetap mengadvokasi. Ini keliru loh. Yang benar mana? Ini. Sehingga dia akan dikenal karena itu masukan saudara si A dan si B. Jadi ini habis kritik ngilang. Iya, habis nyinyir pai. Gitu. Kemudian apa tadi yang geli-geli tadi? Gelai. Masyarakat jadi gelai. Gitu. Tolong ya dimasukkan itu ya, gelai ya. Oke, saya undang, mumpung lagi di sini ada penantang ini. Untuk Pak Nirmawan tadi ya? Pak Nirmawan dan Pak Wilson. Ya, inisialnya W. Inisial W. Ahli apa nih? Ya. Ahli. Saya nggak tahu ahli ini apa yang menjadi ahli ini. Repot kita ini kan. Inisialnya W. Wilson. Kalau bapak-bapak berdua mau debat, dia udah siap. Dan kita akan membuka ruang itu. Kameramen telepon langsung nanti ya. Cacam ya.